Permatasari akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan kerja perusahaan. Lingkungan kerja perusahaan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai, baik secara fisik ataupun non-fisik, langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya. Jenis lingkungan kerja yang pertama itu ada lingkungan kerja fisik, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai. Yang kedua, lingkungan perantara dan umum. Lingkungan kerja non-fisik merupakan semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja. Manfaat dari lingkungan kerja yaitu menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi meningkat. Robert S. Kaplan dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi dari balanced score. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton, balanced score adalah suatu sistem manajemen penilaian dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja. Prinsip dasar dari balanced score ini adalah titik pandang penilaian sebuah perusahaan hendaknya tidak hanya dinilai dari segi finansial, tetapi juga harus ditambahkan dengan ukuran-ukuran dari perspektif lainnya seperti tingkat kepuasan pelanggan, proses interval, dan kemampuan melakukan inovasi. BSC membagi strategi dan pengukurannya ke dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, proses bisnis interval, pelanggan, dan inovasi. Konsep BSC didasarkan pada asumsi bahwa efisiensi penggunaan modal investasi tidak lagi menjadi penentu tunggal untuk keunggulan kompetitif, tapi faktor seperti model intelektual, penciptaan pengetahuan, atau orientasi pelanggan yang sangat baik menjadi lebih penting. Demikian penjelasan dari saya. C. Mengapa balance scorecard dibutuhkan? Dalam perkembangannya, BSC telah banyak membantu perusahaan berhasil mencapai tujuannya. BSC memiliki beberapa keunggulan yang dimiliki sistem strategis manajemen tradisional. Manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja, dan lebih menitik beratkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible. Namun, perkembangan bisnis menuntut untuk mengubah pandangan bahwa intangible berperan sebagai kemajuan organisasi. BSC menjawab semua kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen strategis kontemporer yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keunggulan BSC dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik. D. 4 perspektif balance scorecard. 1. Perspektif finansial menurut Kaplan. Tahun 1996. Pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Dalam perspektif finansial, terdapat 3 aspek strategi yang dimiliki suatu perusahaan. A. Pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki suatu organisasi. Yang B. Penurunan biaya dan peningkatan produktivitas. C. Penggunaan aset yang optimal dan strategi investasi. Yang kedua, perspektif customer. Dalam perspektif customer, mengidentifikasikan bagaimana kondisi customer mereka dengan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor mereka. Dalam perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan 5 aspek utama, yaitu 1. Pengukuran pangsa pasar. 2. Customer retention. Yang ketiga, customer acquisition. 4. Customer satisfaction. Yang kelima, customer profitability. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.
baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan bagi para pemegang saham. Perusahaan berfokus dalam 3 proses bisnis utama, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses pasca penjualan. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif yang terakhir dalam balance scorecard adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Baik, saya Syafat Resida akan menjelaskan tentang balance scorecard sebagai manajemen strategi. Balance scorecard memiliki 4 proses manajemen, yaitu 1. Translating the vision. Balance scorecard dapat menerjemahkan visi perusahaan dalam bentuk sasaran strategis yang dikaitkan satu sama lain dengan strategi MAPS. Yang kedua yaitu communicating and linking, yaitu pembentukan scorecard yang melibatkan level operasional. Level operasional dapat mengkaitkan strategi perusahaan dengan pekerjaannya sehari-hari. Selain itu, balance scorecard juga mengkaitkan insentif perusahaan dengan pengukuran kinerjanya. Yang ketiga yaitu business planning, merupakan alat untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan yang terbatas. Dan yang terakhir adalah feedback and learning, yaitu balance scorecard memiliki sistem umpan balik, di mana strategi yang diformulasikan sudah menghasilkan outcome yang diinginkan atau tidak. Kaplan dan Norton menyatakan bahwa langkah-langkah pembentukan balance scorecard sebagai sistem manajemen strategik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah clarify the vision. Proses ini dapat membangun konsensus dan komitmen pada strategi. Yang kedua, komunikasikan strategi pada manajer tingkat menengah. Yang ketiga adalah eliminasi investasi yang tidak strategis. Kemudian luncurkan program perubahan korporat. Lalu yang keempat adalah eksekutif pada korporat, mereview scorecard yang dibuat masing-masing unit bisnis. Yang kelima adalah refine the vision. Di sini, diidentifikasikan scorecard yang melibatkan antar unit bisnis yang masih belum tercantum pada scorecard korporat. Ini sebagai masukan dan perbaikan scorecard korporat. Lalu yang keenam adalah mengkomunikasikan balance scorecard kepada seluruh pihak di perusahaan. Kemudian dibuat sasaran kinerja individual yang sudah dikaitkan dengan scorecard perusahaan. 7. Mengupdate rencana jangka panjang dan budget. Yang kedelapan, lakukan review bulanan dan kuartalan. 9. Lakukan strategic review secara tahunan. Dan yang terakhir, kaitkan kinerja setiap orang dengan balance scorecard. Cara mewujudkan pertambahan kekayaan adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan laba melalui peningkatan penjualan. 2. Peningkatan kepuasan pelanggan. 3. Peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan, sehingga meningkatkan cost effectiveness.